warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adana li adah wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil alhamdulillahumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Silakan kaum muslimin muslimat di mana saja berada dibuka Al-Qur'annya, yaitu surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah nomor ayat 77. Silakan dibuka ayat 77 surat Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سأل من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Kul katakan Muhammad, ya ahlal kitab wa ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi, Nasrani atau ahli Najran. Maksudnya ahli kitab di sini adalah ahli Najran.
La taglu, janganlah melampaui kalian semua, melampaui batas kalian, melewati batas kalian semua, fi dinikum, di dalam agama kalian. La tusaddidu fi dinikum, janganlah bangetake, beratake kalian semua, fi dinikum, di dalam agama kalian. Wairul aki, selain yang benar. Fa inau, maka sungguhnya walwun itu laisa, tidak ada walwun itu biakin benar. Jadi dilarang waktu itu ahli kitab, ahli Najron, jangan sampai berlebihan di dalam agama kalian. Jangan kalian bangetake, beratake dalam agama kalian. Karena apa? Itu tidak benar. Golwun itu melampaui batas, itu tidak dibenarkan. Jadi arti al-golwu itu apa? Masdaru gola ya gelu golwan bil amri, melampaui batas dalam perkara, idza jawaja adul ma'ruf, ketika melewati batasnya yang semestinya. Semestinya itu ya di dalam sini sudah dicontohkan. Al-golwu itu al-ifrat, yaitu melampaui batas bisyai'i. Wa mujawazatul adifihi, dan melampaui batas. Pamasalan amarona bikoslil yadaini, contohnya kita diperintah basuh dua tangan dalam wudu sampai ke siku, lalu dibasuh sampai ke ketiak. Ini ada yang memang perintah seperti itu, tapi ketiak sini, lebih sini. Ini sampai di sini ketiak ini. Nah, itu ya juga kalau sampai berlebihan begitu itu ya ilal katipa ini sampai ke entong-entong gini, itu namanya kan. Kalau ke mirfak ini ya itu tidak masalah, itu apa? Itu walau amorona bita'dimir rasul, yaitu dengan mengagungkan Rasul, padu'ahu walau fitin. Nah ini doa begitu itu termasuk golwun, melampaui batas. Ini contoh. Ini jangan sampai melampaui batas yang sudah diperintahkan. Itu dilarang tuh istilahnya. La taghlu fi dinikum, istilahnya. Wala tattabi'u, dan janganlah mengikuti kalian ahwa kaumin, pada beberapa keinginannya kaum. Maksudnya dina kaumin, agamanya kaum, wa maqalata kaumin, dan ucapannya kaum. Ya, agama ini jangan ikut ucapan, setiap ucapan yang diucapkan oleh orang. Ahwa kaumin qadallu, yang sungguh sesat mereka kaum, sesat dari hidayah, anil huda, jaku hawiyin. Jadi ya sahibul hawa waladhi yaqtaqidu wa yaqulu wa ya'malu bima yaqwala ya la bima qamat bil hujjah wa qarrahu dalil min dinillahi ta'ala. Jadi yang disebut orang yang memiliki hawa nafsu itu, jangan kamu ikuti hawanya kaum atau keinginannya kaum. Itu orang yang berkeyakinan, berkata dan beramal dengan apa yang dia senangi, tidak memakai hujah dalil, tidak menetapkan dalil dari agama Allah, sak senenge kono, sak enake atine kono. Itu namanya jangan kau ikuti orang-orang seperti itu. Jadi kita itu berbicara agama ya harus ada hujahnya, harus ada dalilnya. Min qablu, dari sebelum kalian, yaitu pimpinan-pimpinan, sayyid-sayyid, para pemimpin-pemimpin sebelum ini. Jadi ya kalau mau ikut dalam memperhatikan bahwa ini benar atau salah, itu dilihat dulu bagaimana mereka menyampaikan suatu ungkapan, ucapan maupun perbuatan yang akan dilakukan, sepanjang itu ada hujahnya atau tidak. Kalau memang tidak ada hujahnya, untuk apa kita ikuti? Itu namanya hawa nafsu. Tidak boleh.
kita ikuti hawanya nafsunya kaum itu enggak. Wa adallu dan menyesatkan mereka kasiron pada kebanyakan. Menyesatkan banyak orang itu kan dengan hawa nafsu mereka, dengan kebatilan mereka, jauh dari hak dan hidayah. Wa adallu dan sesat sendiri mereka an sawa isabil dari benarnya jalan, an qastitariqil huda dari benarnya jalan hidayah. Di samping dia itu juga menyesatkan banyak orang dan dia sendiri juga sesat dari jalan yang benar. Sawa asabil itu astatariq al-adli la maila fi yaminin wala ila yasarin. Artinya tengah jalan yang adil yang tidak cenderung ke kanan dan ke kiri. Maksudnya apa? Pas sesuai dengan dalil. Cara sepur itu lewat relnya sudah. Itu yang disebut sawa isabil. Makanya ya kita tetapi agama itu dalil yang sudah ada jaminannya taraktu fikum amroini lan tadillu mata masaktum bima kitab Allah wa sunnatan Nabi. Yaitu sepanjang itu keluar dari dalil Quran, dari hadis sahih berisnad ya kita aman. Lu'ina dihapus dilaknati. Sapa alladzina kafaru orang-orang kafir. Itu doa laknat yaitu menjauhkan dari kebaikan dan rahmat dan wajibnya rahmat. Itu namanya laknat. Lu'ina dilaknati. Itu musyikha dihapus. Cara wajah itu dihapus, wajah wong dihapus jadi ketek. Siapalah dina kafaru orang-orang kafir min Bani Israel dari kaum Bani Israel ala lisani Daud lewat lisannya Daud, yaitu sebab doanya Daud sehingga mereka menjadi ketek saat itu. Soru irodatan, mereka menjadi kera, ketek. Wa Isa dan lewat lisannya Isa bin Maryam, itu kan lewat lesannya atau doanya Isa bin Maryam sehingga menjadi celeng ataupun babi mereka saat itu zaman Isa. Dalikal laknatu demikian itu laknat bima asau sebab apa-apa yang menentang mereka bisabti di waktu Sabtu dan wa aklil maidah dan makan rampadan ataupun hidangan wakanu dan ada mereka itu ya tadun melampaui batas mereka sebab apa bikotlil ambiya yaitu dengan membunuh para nabi wastiqlalil ma'asi dan amrih halalnya beberapa maksiat. Mereka itu berusaha seperti itu sebab maksiat mereka terhadap para rasulnya dan melanggarnya mereka terhadap agamanya para rasul itu mereka langgar semua itu. Sebab kemaksiatannya terhadap para rasulnya dan melampauinya batas mereka di dalam agamanya para rasul dirubah-rubah. Wakanu ada mereka itulah ya tanahuna tidak saling menahan atau melarang mereka. Mereka itu tidak saling menahan layan habadum ba'dun antar mungkar. Sebagian kepada sebagian tidak saling melarang untuk meninggalkan mungkarot. Yaitu layatubun. Mereka tidak mau tobat an mungkarin untuk menjauhi perkara yang diingkari. An qabihin dari perkara yang jelek. Mungkar itu tidak ada dalilnya itu. Wa'alu yang melakukan mereka pada mungkar. Mungkar yang mereka lakukan itu tidak ada dalilnya itu. Mereka terus menerus tidak ada saling nasihat menasehati, saling melarang. Jadi justru bialomo istilahnya. Istilahnya lebih sama. Itu sejelek-jeleknya apa-apa kan yang ada mereka tiyak maluna, yaf'aluna, mengamalkan mereka. Sejelek-jeleknya amalan mereka ya mereka saling tidak melarang untuk berbuat mungkar. Makanu maksudnya apa-apa kan yang ada mereka itu yaf'aluna, melakukan mereka minal maksiat wal i'tidah dari kemaksiatan dan melampaui batas.
Mereka itu seperti itu. Jadi tidak ada saling nasihat, saling melarang dari kemungkaran yang mereka lakukan, dari kejelekan amalan mereka, dari amalan, yaitu meninggalkannya mereka terhadap amar ma'ruf, nahi dan mungkar. Nggak ono wes pengajian nggak ono, dianggap kuno ngaji. Istilahnya mereka melampaui batas. Taro melihat engkau Muhammad kasiron pada kebanyakan minhum dari mereka, yaitu orang munafik. Ya tawallauna saling ngasih-asian mereka fil auni wan nusrah dalam minta bantuan dan pertolongan. Mereka saling ngasih-asian alladzina kafaru pada orang-orang kafir. Yawaddunahum wa yata'awanuna ma'ahum dunal mu'minin. Mereka saling ngasih-asian, saling tolong-menolong bukan kepada sama-sama orang iman, malah kepada orang kafir yaitu Ka'ab bin Ashraf wa ashabahu dan teman-temannya. Mereka bukan sama-sama orang iman, sama-sama orang muslim, justru malah bersama orang yang tidak iman. Jadi kamu melihat kebanyakan di antara orang-orang Yahudi, Nasrani, itu termasuk Ka'ab bin Ashraf dan teman-temannya, mereka itu saling ngasih-asian kepada orang kafir, kafir ahli Mekah, termasuk Abu Sufyan dan teman-temannya. Mereka bukan ngasih-asian pada orang-orang iman. Lebih sama, itu sejelek-jeleknya apa-apa qaddamat yang telah mendahulukan lahum untuk mereka pampusuhum diri mereka bil Yahudiyati di dalam agama Yahudi wan nifaqi dan kemunafikan. Artinya sejelek-jeleknya apa yang diri mereka lakukan bahkan lebih didahulukan untuk kepentingan Yahudi, kepentingan kemunafikan mereka. Jadi mereka tidak memikirkan kalau begitu itu adalah dimurkai oleh Allah. Perasaannya ya biasa. Hati-hati kita kumpul-kumpul dengan orang yang kiranya tidak cenderung kepada kebenaran, pada sunnah, berarti dia cenderung kepada bid'ah. Kalau sudah cenderung kepada bid'ah ini berarti ya asia-asianya sama itu. Ansahito dengan jikalau memurkai siapa Allah alaihi atas mereka. Allah murka terhadap mereka. Kenapa? Mereka lebih, hati mereka, diri mereka lebih mendahulukan yaitu hal-hal yang menuju kepada kebatilan, termasuk Yahudi, kemunafikan. Wafil adzabi dan di dalam siksa mereka itu khalidun, orang-orang yang kekal. Mereka itu dalam kekal, di dalam siksaan yang kekal. Artinya apa? La yamutun wa la yakhrujun. Mereka tidak akan mati, tidak akan keluar. Disiksa itu terus, siksa itu sakit, dan itu tidak akan keluar, tidak akan mati. Kalau mati kan selesai, dan tidak akan keluar dari siksaan. Itu sebabnya apa? Ya tawallauna tadi, saling ngasih-asian terhadap orang-orang yang tidak beriman. Hati-hati, ya, kita lebih bagus hati-hati daripada tidak hati-hati. Ini nasihat dari agama supaya ini kau lihat dari mereka Muhammad asia-asian terhadap orang kafir. Sejelek-jeleknya yang mereka dahulukan yaitu untuk mendapatkan murka Allah, dan mereka itu dalam siksa pasti kekal. Gara-gara apa? Ya tawallauna tadi. Tawallau itu artinya apa? Enak, enjoy kumpul dengan orang-orang nggak iman itu. Nggak khawatir, nggak terasa jadi orang tidak iman itu bahaya itu. Nggak terasa sedikit demi sedikit. Walau kanu seandainya ada mereka munafik, yakni munafik. Seandainya ada mereka munafik,
Tuyuk minuna percaya benar mereka iman munafik relay dengan Allah. Maksudnya yusaddiqu nabi imanihim billah. Mereka membenarkan dengan keimanan mereka terhadap Allah, wa nabi dan terhadap Nabi Muhammadin yaitu Muhammad, wa dan kitab unjilan diturunkan apa mailai kepada Muhammad yaitu Al-Qur'an. Percaya itu, percaya Allah, percaya Nabi, percaya Quran, betul-betul. Kalau mereka itu betul-betul iman orang munafik itu dengan Allah, itu membenarkan keimanannya betul dan beriman dengan Nabi Muhammad dan beriman dengan Al-Quran. Ini kata-kata ini dengarkan. Matakhaduhum, maka tidak mengambil mereka munafik hum pada mereka Yahudi auliaa pada beberapa kekasih. Kalau betul-betul orang iman pasti tidak akan mengambil orang Yahudi itu sebagai kekasih bil auni wan nusra. Nah, ini kata-kata ini juga dicamkan. Kalau memang kita benar-benar distililkan hati kita, orang ini tidak tahu ngaji kemana, orang ini gimana, itu tetap ada sekat. Tidak semuanya sama. Hati-hati begitu ya. Itu ya kalau tidak tahu betul, kalau mereka sama dengan amalan kita ya berarti iman. Kalau tidak ya jangan. Hati-hati bahayanya itu. Kumpul orang ahli bid'ah itu sedikit demi sedikit memang tidak terasa. Tapi lama-lama kita akan menjadi katuh. Makanya kalau memang betul-betul iman kepada Allah, iman kepada Nabi, iman pada Quran, namanya iman, maka mereka munafik ini tidak akan mungkin mengambil Yahudi sebagai kekasih, pemimpin, ataupun ahlu masyurah, ahli musyawarah. Tidak akan mungkin. Walakinna katsiran, dan sesungguhnya, akan tapi sesungguhnya kebanyakan minum dari mereka dari ahli kitab itu fasikun, orang-orang fasik. Munafikun maksudnya orang-orang munafik. Nah, jadi seandainya Yahudi itu betul-betul iman kepada Allah, mau mengakui tauhid terhadap Allah dan mengakui Nabi Muhammad SAW dan juga mengakui iman terhadap Quran, maka orang Yahudi itu tidak akan mungkin mengambil Abu Sufyan CS sebagai kekasih di dalam pertolongan minta bantuan ataupun pertolongan. Akan tapi kebanyakan dari mereka itu kan amanahu min ahlil kitab fasikun. Orang imannya dari orang ahli kitab itu adalah fasik kebanyakan. Itu yang iman. Jadi yang menjadi orang iman dari ahli kitab itu fasikun. Itu sing iman, nek enggak iman berarti kafirun. Kemudian ayat selanjutnya itu Allah jelaskan saling memusuhinya Yahudi terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu terhadap Nabi itu mangkel. Kita jangan sampai terhadap orang iman, orang Muslim ini jangan wale-wale, sama-sama Muslim malah mangkel, tapi dengan selain Muslim malah dia tawallauna sia-sian, ini sangat salah besar. Makanya jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, ini kajian kita dari ayat 77 sampai 82 ya 81 itu memiliki kesimpulan sebagai berikut. Pertama adalah hurmatul ghalwi wal ibtida'i biddin wa tibai ahlil ahwa. Itu ada 3 itu. Haramnya melampaui batas dan haramnya bid'ah dalam agama. Dan haramnya mengikuti ahli hawa nafsu. Ini yang pertama. Jadi saya ulangi lagi. Haram melampaui batas dan haram bid'ah dalam agama. Dan haram mengikuti ahli ahwa nafsu. Yang kedua, al-isyan wal i'tida yang ijani li sahibihima al-khirman wal khusran. Maksiat dan melampaui batas itu
bisa menyimpulkan kepada yang memiliki maksiat dan melampaui batas untuk terhalangi hidayah dan merugi. Terhalangi hidayah dan rugi. Wala terus-terusan maksiat, terus-terusan melanggar, melampaui batas. Kok hidayah Allah itu tidak bisa masuk. Jadi dia itu ngaji dan tidak ngaji sama. Tidak ada bedanya. Yang ketiga, hormatus sukuti anil mungkari wa khomata akibatihi alal mujtami. Haramnya diem dari kemungkaran. Dan wa khomata akibatihi, dan membiarkan akibatnya mungkar atas kebanyakan perkumpulan. Ya kita itu tidak harus menunggu banyak, sedikit ada mungkarot. Bahwa di rumah ini ada salah satu yang celananya di atas mata, di bawah mata kaki. Ya Mas Yosita itu nasihatono itu berbahaya itu kalau kita diem. Kalau kita sudah tahu ilmunya. Yang nomor 4, hormatum walati al kufri wasyarri wal fasad. Haram saling asia-asian terhadap ahli kufur, ahli jelek dan ahli kerusakan. Itu tidak boleh. Kita itu saling asia-asian terhadap itu ahli kufur, ahli jelek, termasuk ahli kerusakan. Yang kelima, mualatu ahlil kufri bil mawaddati wan nusrati dunal mu'min ayatul kufri wa alamatuhu fi sahibi. Saling asia-asian terhadap ahli kufur dengan cinta mencintai dan meminta tolong bukan kepada orang iman, itu adalah tanda kekufuran. Adapun alamat kufurnya itu terhadap yang melakukan itu, tanda kekufurannya itu. Makanya hati-hati, jangan sampai kita ini terpengaruh dengan adanya globalisasi zaman. Kalau kita itu tidak saling asia-asian, tidak mualah, tidak bermasyarakat nasional, internasional. Ini bahasa-bahasa yang menggelincirkan kita dari kebenaran sebenarnya. Kita itu bukan nasional internasional permasalahannya. Sesuai dengan hukum tidak. Kalau memang hukumnya menjadikan kita kufur, ya sudah tinggalkan gitu. Jadi jangan sampai terpengaruh hanya istilah-istilah yang sekarang ini, wah ini kurang begitu bermasyarakat. Mana yang bermasyarakat, KTP saja kita punya kok. KTP punya itu sudah berarti KTP punya mengakui adanya RT RW, adanya kami tua, adanya desa. Dia juga ikut kemana-mana, itu sudah bermasyarakat namanya. Bukan harus bermasyarakat bendino ning lawange wong, enggak ngono kuwi ngene to. Harus campur, harus apa yang mereka pikirkan kita juga bukan begitu. Jadi kita harus harus bisa memilah-milih mana urusan yang harus perlu kita perhatikan. Jadi saling asia-asian terhadap ahli kufur dengan cara saling mencintai bukan kepada orang iman itu adalah tanda dari kekufuran. Alamatnya kekufuran yaitu bagi yang melakukan itu. Bagi yang melakukan itu tanda kekufurannya di situ. Nah, demikian apa yang bisa kita sampaikan pengajian pada malam ini. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Kalau ada pertanyaan disilakan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Apa ada pertanyaan? Silakan. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.